Nah ini gue juga takut foto orang ini diambil terus ditempel. Ini kelihatan banget editannya, ini juga sama kelihatan editannya. Ini juga sama ya, kelihatan banget kan editannya. Ini juga sama, kelihatan banget editannya. Nah kalau ini udah jelas banget nih ya, kelihatan banget editannya ya. Ini ya, ditempel. Ini juga ya. Jadi agak aneh untuk Instagramnya. Segini banyak orang yang likes, kenapa nggak ada yang komen? Gue aja followers cuman 900-an gitu ya. Tapi kalau ini komennya ada aja teman gue yang komen. Masa dia punya banyak penggemar, masa nggak ada yang komen sih? Cuma nge-like doang, itu kan aneh. Nah sebenarnya juga nama Robinhood ini ya mengingatkan gue sama aplikasi Robinhood ini nih. Tapi kalau lihat logonya jelas beda nih. Kalau logonya kayak gini nih ya. Kalau Robinhood ini kan logonya R begini nih. Dia jelas beda ya. Soalnya yang Robinhood ini juga bermasalah. Ini 1 tahun yang lalu CNBC Indonesia ya. Robinhood dijatuhi denda USD 70 juta. Oke, kalian bisa baca. Tapi bukan Robinhood yang warnanya kuning ya ini. Ini kan warnanya hijau ya. Beda nih, ternyata beda. Nah, nggak percayanya lagi, ternyata ya PT Robinhood Global Indonesia lagi buka lowongan nih customer service marketing ya. Ternyata bener, PT Robinhood Global Indonesia lagi buka lowongan pekerjaan ya. Jadi namanya adalah PT Robinhood Global Indonesia. Tapi kenapa di websitenya ini cuman ROBD Global, nggak ada Indonesianya hilang? Kenapa gitu? Karena menurut gua ketika nama perusahaannya seperti ini, tiba-tiba hilang yang ini atau yang ini, itu udah menyalahi aturan. Kan kalau kita bikin perusahaan kan ada akte tuh, notaris ya. Nama itu sangat berpengaruh. Kalau mau rubah nama ya harus diurus lagi. Makanya kenapa nggak ditulis lengkap aja di sini ya, LTD juga gitu loh. Maksud gue jangan jadi bingung. Sebenarnya namanya ROBD Global aja atau ada Indonesianya juga. Kalau emang nggak ada Indonesianya mending dihapus aja. Jangan di sini namanya apa, di sini namanya apa. Menurut gue itu sangat berpengaruh ya. Dan menurut gue ketika nama perusahaan itu beda, itu sudah jelas juga menyalahi aturan. Dan biasanya agak susah tuh ngurus izin-izinnya. Dan mau gak mau ya kalian harus menyamakan namanya gitu. Mau kayak apa nih? Beda spasi, beda huruf aja satu, salah huruf aja satu, itu harus dikelirin ya. Mau diapain nih akhirnya gitu. Jadi apalagi nih hilang satu kata Indonesia, itu udah jadi tanda tanya aja sih untuk gue. Oke, jadi udah kita lari kemana-mana tapi belum bahas aplikasi di dalamnya ya. Ya itulah ya, kalau gue ngebahas gue akan coba sedetail-detail yang gue temukan. Semoga bisa berkenan. Dan udah ada di aplikasinya versi desktop di sini. Dan ini ya sama aja aplikasi trading seperti yang gue bahas kemarin tentang Redford ya. Dari kenampakannya pun gue bisa bilang hampir-hampir mirip. Dan kalau kalian lihat di sini ya, program referensi Juli. Referensikan teman dan manfaat tak terbatas. Dari kata ini aja maksudnya memanfaatkan teman dengan cara ngundang-ngundang orang gitu. Jadi gue bingung, ini aplikasi trading atau hanya aplikasi ngundang-ngundang orang. Karena ketika kita daftar wajib banget kita masukin kode undangan ya. Itu salah satu jadi pertanyaan gue untuk aplikasi ROBD ini. Terus ini ada rebate rules lagi nih ya. Jadi kalau kita lihat nih baru berubah ya. Nih ya, rabat. Kalian udah jelas. Aduh, kalau kalian sering nonton channel YouTube gue, kalian udah tahu ya ini aroma-aroma apa ya. Dia perjelas di sini ya, generasi pertama 2, 3, 4 ya. 10% dari setiap biaya transaksi. Penjelasannya ada di sini ya. Nih ya, kalian bisa baca ya. Jadi kalian baca aja deh. Ya.
Terus ada generasi 1, 2, 3 ya. Jadi yang gue takutkan adalah orang mengundang kalian dengan maksud tertentu gitu ya. Bukan karena ingin kalian trading di aplikasinya. Ya, anggota baru yang Anda undang secara langsung generasi pertama Anda. Anggota baru diundang dari generasi pertama adalah generasi kedua Anda. Ya, dengan hitung-hitungan yang udah dijelasin di sini. Ya, generasi pertama 10% dari setiap biaya transaksi, alias kalau kalian deposit, kalian top up, orang yang telah kalian gunakan kode undangannya udah jelas dia dapat 10%. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Ya ini berdasarkan lihat di sini. Ya, jadi kalian coba baca baik-baik. Bahkan ada lagi di sini ya, head recruitment. Oke, jadi ini kepala ya. Jadi ini ini terlalu jujur untuk pribadi gue ya. ROBD Head April 2022 ya. Bahkan ada di sini ya, ada bagaimana cara mengikuti program ya. Kalian bisa baca dukungan tanggung jawab kepala BOD ya, mengadakan kegiatan komunitas untuk promosi paling kurang 2 kali dalam sebulan segala macam ya. Kalian bisa baca. Ini bau-baunya udah ya. Gaji pokok jenjang 300.000, gaji pokok bulan sampai 4,8 juta per bulan. Bau-baunya kayak bau apa gitu ya. Jadi kalian tentuin sendiri, kalian nalarkan sendiri ya. Semoga apa yang gue temukan di sini ya bukan omong kosong belaka gitu ya. Karena melihat kasus Binomo ya, gue percaya juga ketika ada orang yang main di aplikasi ini, kak gue bisa WD, gue bisa penarikan, buktinya gue untung. Iya, ngerti. Ya jelas, kalian pasti akan diuntungkan kalau kalian yang tadi nih kan, udah jelas nih ya. Kalian di atas, misalkan kalian punya bawah-bawahan, jelas kalian akan diuntungkan. Tapi orang yang ada di bawah, bisa jadi sistemnya dia namanya juga di sini kan trading ya. Nah, trading ini kan sistemnya gimana ya? Itulah yang sulitnya ketika kalian, nah misalkan kayak kasus Binomo kemarin gitu ya. Ketika kalian beli di sini gitu ya, bisa aja di sistem kalian dibikin kalah. Ya tujuannya apa? Untuk ngasih makan orang yang udah kalian gunakan kode undangannya ya. Kasus Binomo seperti itu. Jelas dong ini ada yang diuntungkan, tapi jelas juga ada yang dirugikan. Makanya kalau trading itu ya kalau bisa main solo, gue mau main solo aja tanpa kode referral. Dan bahkan gue main Indodax saja gue gak pernah menyebarkan kode referensi gue untuk orang-orang bisa pakai juga, enggak gitu ya. Cuma beberapa hal aja yang mungkin akan gue share untuk sebagai kode referral. Karena gue tahu kode referral itu apa ya, kayak menyangkut nama baik aja lah. Kalau aplikasinya bodong, tiba-tiba orang pakai punya gue, terus gue rekomendasikan ke orang, ya sebenarnya nama baik gue juga yang akan jelek. Terus di sini juga dia punya program untuk penambangan alias mining ya. Jadi di sini dia jualan alat untuk kalian bisa beli dengan harga 500 USDT untuk mining. Aduh, kembali lagi kepada kalian lah. Kalau gue sih lebih baik skip aja. Nah, ini kan versi handphonenya ya. Jadi kalau kalian klik yang bagian fiat ini, nah muncul nih kalian untuk menyetorkan. Menariknya lagi di sini, CIMB atas nama Jamaluddin Aziz. Pertanyaannya, kenapa nama rekeningnya bukan nama perusahaannya? Kalau kalian lihat tadi ya, di loker pekerjaan PT Robinhood Global Indonesia. Kenapa nggak nama PT-nya untuk jadi nama rekeningnya? Biasanya kan kayak gitu. Terus juga ya kalau perusahaan-perusahaan besar ada dong laporan keuangannya di audit per tahun ya. Bahkan kalau audit internal ya bisa tiap bulan atau 6 bulan ya. Masing-masing kebijakan perusahaan sebagai orang internal di dalamnya punya kebijakan gitu. Kalau atas nama pribadi apa udah nggak jelas gitu ya? Apa maksud gue kayak udah jelas dong uangnya bakal masuk ke kantong pribadi si Jamaluddin ini ya, bukan atas nama perusahaan pula gitu. Terus kalau kalian lihat lagi kan namanya juga adalah ROBD Global Ltd. Even
ya, even pun kalau orang ini adalah karyawan di ROBD, dia siapa, direktur, owner, kita tetap menyalahi aturan deh. Namanya rekening pribadi, nggak bisa untuk kayak begini. Apalagi kalau udah perusahaan, kalian tahu kan perusahaan itu bayar pajak. Nah ini gimana nih cara, udah pasti kena nih ya, kena nih masalah. Namanya rekening pribadi, perorangan ya, dibuat untuk investasi yang skala perusahaan. Dan kalau gue buka, dan juga kalau gue buka nih dari tadi versi desktopnya nih kagak muncul sama sekali ya, loading kayak gini aja. Gue pengen lihat marketnya hari ini ya, naik turunnya kayak gimana, tapi tidak bisa. Cuma bisa klik-klik gini aja, ganti-ganti, tapi nggak bisa lihat. Nah, untuk membeli, untuk menjual, baru muncul ya. Oke. Setelah tadi ngotak-ngatik, oke, ini di BTC ya. Jadi yang gue harapkan di sini adalah ya semoga ini bukan seperti Binomo. Redford juga ada kemiripan sama ROBD untuk gue pribadi. Tapi kalau kalian nanya, Kak, kalau kakak gimana? Mau investasi di sini? Oh, tentu saja saya tidak berminat karena udah ngeliat tadi ya. Aplikasi kayak gini akan menguntungkan buat orang-orang yang jago mengundang orang lain. Buat orang-orang yang gak bisa ngundang orang kayak gue nih. Gue kadang mainnya solo aja, males melibatkan banyak orang. Itu bakal susah ya main kayak begini. Karena kalau kalian lihat tadi aja ya, Rabat ya, generasi 1, 2, 3 dan segala macamnya ya. Yang gue harapkan ya bukan aplikasi yang undang-undang orang, yang makin diperkaya gitu ya. Walaupun ada yang komen juga kemarin ada sinyal nggak di grup gitu ya. Jadi kita ini diberi sinyal supaya kita tahu kapan trading, harus beli gitu ya, pakai spot gitu, kita beli nanti kita jual, ngerti gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya adalah sebuah komisi, kayaknya tetap agak gimana gitu ya. Kasihan buat orang-orang yang nggak bisa ngundang gitu. Ya itu harapan gue, tapi kembali lagi ke kesenangan kalian, uang-uang kalian, kesenangan kalian, karena gue percaya juga ROBD ini punya komunitas besar. Tapi kalau gue boleh komen, lebih baik kalian main di aplikasi atau trading di yang udah jelas aja legalitasnya. Baik legalitas yang ada di negaranya, contoh mungkin Amerika, contoh Jerman, semua punya legalitas masing-masing. Tapi kalau gue sih lebih prefer yang di Indonesia aja lah. Ngapain sih jauh-jauh gitu, kayak dapat apa sih? Bukannya malah jadi tambah ribet ya. Kalian gak begitu paham sistemnya, kalian gak begitu paham regulasinya, malah jauh-jauh. Toh ada yang deket di Indonesia, kalian malah nyari yang jauh gitu. Kayak ada orang yang kalian suka di depan kalian, kalian malah cari-cari yang lain untuk gue bisa suka sama nggak sama dia nih, gue mau orang lain aja gitu ya. Maksud gue kenapa gitu ya. Tapi juga memang benar ada investasi tuh jangan di satu titik aja, kalian juga harus coba titik lain. Tapi ya harus cari legalitasnya bener apa enggak. Tapi kalau memang kalian lihat udah ada kejanggalan, lebih baik ya mending gak usah gitu ya. Lebih baik sektoril aja lah. Kalian punya emas, dolar, kalian investasi tanah, investasi di pertanian atau di perikanan, perkebunan, segala macam ya. Kalian dagang, itu investasi juga. Walaupun kelihatannya kayak gak keren gitu ya. Kan keren Kak kalau trading. Iya ngerti. Tapi kalian gak tahu sense of belonging sama apa yang kalian punya. Dagang itu juga sesuatu hal yang investasi dan keuntungannya juga besar. Itu real, kalian ngelola, kalian capek, udah kalian dapat keuntungan tiap hari, jelas gitu ya. Nah, seperti biasa di grup masyarakat anti Ponzi alias MAP ya, di sini ada Dwi Arianto. Mohon pencerahannya Lur. Ini bisnis apa? ROBD Global. Oke, kita lihat komentar orang-orang. Saya di debat habis-habisan gara-gara nolak cari member baru. Ya aneh ya. Saya sama leadernya aja nggak pernah ketemu. Tanya FBN atau IG katanya nggak boleh diajak vision, nggak mau. Tapi terus disuruh lihat member adu scam yang ngejar-ngejar gitu ya, Ponzi. Oke. Gitu ya. Jadi kalau gue bilang aplikasi ini bakal scamnya mungkin lama ya. Mungkin karena gini ya, sistemnya itu nggak yang jual-jual ya. Kalau kalian tahu skema Ponzi yang
investasi kincir angin, alat pembangkit tenaga listrik air, angin, ya, panas bumi, thermal, atau wifi, ya, atau di emas, investasi aplikasi Ponzi yang di emas. Itu kalau itu jangka pendek. Kenapa? Karena mereka taunya setiap hari mereka untung. Nah, buat trading gini kan kadang kita loss, kita kalah nih ya. Alias uang kita hilang, kita deposit, kita beli gitu ya BTC, misalkan harganya saat ini BTC di segini gitu. Kita jual di turun gitu, cuma 10.000 misalkan. Kita kan loss, rugi, kita mengalami kerugian. Nah, itulah susahnya trading ya. Trading itu resiko tinggi, investasi resiko tinggi. Kalian udah siap belum? Kalian udah paham belum trading gitu? Jadi lebih baik kalau gue bersaran di broker-broker yang udah, atau tempat-tempat aplikasi ya yang udah punya lisensi dan juga diawasi oleh Bapepti atau mungkin lembaga-lembaga terkait. Tapi nggak usah jauh-jauh lah, Indonesia aja lah gitu ya. Kalau gue boleh saran seperti itu. So, mungkin itu aja untuk pembahasan ROBD Global ini ya. Setelah ini gue kembalikan lagi kepada kalian, tapi itulah beberapa hal yang ingin gue sampaikan dalam video ini. Mungkin durasinya cukup panjang, tapi gue harap kalian gak skip-skip supaya maknanya nyampe. Sekali lagi, uang-uang kalian, otak, handphone, tangan, semua punya kalian, keputusan akhir sama kalian. Tapi di sini gue cuma membahas. Dan kalau boleh berkomentar, gue sama sekali juga tidak berminat untuk investasi di ROBD Global ini. So, mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!